Dalam perspektif sejarah, Paulus, yang sebelumnya dikenal sebagai Saulus, lahir di kota Tarsus, sebuah pusat penting di wilayah Kilikia yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Kota ini bukan hanya kota dagang, tetapi juga pusat pendidikan dan kebudayaan yang mempertemukan pengaruh Yunani, Romawi, dan Timur. Ia berasal dari keluarga Yahudi yang beraliran Farisi, yaitu kelompok yang dikenal sangat ketat dalam menjalankan hukum Taurat. Lingkungan ini membentuk kepribadian yang menjadi sosok yang disiplin, taat, dan memiliki pemahaman mendalam terhadap ajaran agama Yahudi. Selain itu, Saulus memiliki status istimewa sebagai warga negara Romawi. Hal ini memberinya perlindungan hukum dan akses yang tidak dimiliki kebanyakan orang Yahudi pada masa itu. Status ini kelak berperan besar dalam perjalanan hidup dan aktivitasnya. Dalam tradisi Islam, Paulus tidak dikenal sebagai nabi atau rasul yang diutus oleh Allah. Namun, ia sering disebut dalam kajian sejarah sebagai tokoh yang berperan dalam penyebaran ajaran yang kemudian berkembang di kalangan pengikut Nabi Isa alaihi salam. Sebagian ulama Muslim memandang bahwa ajaran yang dibawanya mengalami pergeseran dari ajaran tauhid murni Nabi Isa. Saulus juga dikenal memiliki pendidikan agama yang tinggi. Ia mempelajari Taurat secara mendalam dan menjadi salah satu orang yang sangat memahami hukum-hukum Yahudi. Latar belakang inilah yang menjadikannya tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan sejarah agama di kemudian hari. Dalam perjalanan pendidikannya, Saulus melanjutkan studi ke Yerusalem, pusat keagamaan bangsa Yahudi pada masa itu. Kota ini menjadi tempat berkumpulnya para ahli Taurat dan tokoh-tokoh agama yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan spiritual masyarakat. Di sana, ia dididik oleh seorang guru terkemuka bernama Gamaliel, yang dikenal sebagai salah satu ulama besar dari kalangan Farisi. Dalam tradisi Yahudi, Gamaliel memiliki reputasi sebagai ahli hukum Taurat yang disegani, serta dikenal karena keluasan ilmunya. Di bawah bimbingannya, Saulus mempelajari Taurat secara mendalam, termasuk hukum-hukum, tafsir, dan tradisi lisan yang berkembang di kalangan Yahudi. Pendidikan ini tidak hanya menekankan hafalan, tetapi juga kemampuan berargumentasi dan mempertahankan hukum agama secara ketat. Dalam perspektif Islam, latar belakang pendidikan ini menjelaskan mengapa Saulus dikenal sangat fanatik terhadap hukum Taurat. Ia tumbuh menjadi sosok yang sangat taat terhadap ajaran Yahudi, serta memiliki semangat besar dalam menjaga kemurnian hukum menurut pemahamannya. Statusnya sebagai ahli Taurat menjadikannya bagian dari kelompok yang memiliki otoritas keagamaan. Namun, sebagian ulama Muslim melihat bahwa keteguhan ini kemudian berperan dalam sikap kerasnya terhadap ajaran Nabi Isa alaihi salam pada fase awal kehidupannya. Dengan bekal ilmu yang tinggi dan kedisiplinan yang kuat, Saulus muncul sebagai figur yang berpengaruh dalam lingkungan keagamaan Yahudi, sebuah posisi yang kelak membawa dampak besar dalam sejarah perkembangan agama. Dalam fase awal kehidupannya, Saulus dikenal sebagai salah satu penentang keras pengikut Nabi Isa alaihi salam. Ia memandang ajaran yang dibawa oleh para pengikut Isa sebagai penyimpangan dari hukum Taurat yang telah ia pelajari dengan ketat. Dengan latar belakang sebagai ahli Taurat dan didikan Farisi, Saulus meyakini bahwa menjaga kemurnian ajaran Yahudi adalah sebuah kewajiban. Dalam pandangannya, gerakan para pengikut Isa dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan agama yang telah mapan. Ia tidak hanya menolak secara pemikiran, tetapi juga terlibat aktif dalam upaya penindakan. Saulus dikenal mengejar, menangkap, dan membawa para pengikut ajaran tersebut ke hadapan otoritas keagamaan. Tindakan ini dilakukan dengan keyakinan penuh bahwa ia sedang membela kebenaran menurut pemahamannya. Dalam beberapa riwayat sejarah, ia bahkan disebut menyetujui hukuman keras terhadap mereka yang dianggap menyimpang. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya komitmen Saulus terhadap hukum yang ia yakini. Dalam perspektif Islam, fase ini sering dipahami sebagai bagian dari perjalanan hidup seorang manusia
sebelum mendapatkan petunjuk. Sikap keras Saulus mencerminkan fanatisme terhadap ajaran yang diyakininya, namun juga menjadi latar penting sebelum perubahan besar yang akan terjadi dalam kehidupannya. Peranannya sebagai penentang awal menjadikannya salah satu figur penting dalam dinamika sejarah awal pengikut Nabi Isa, sekaligus membuka jalan bagi peristiwa besar yang akan mengubah arah hidupnya secara drastis. Salah satu peristiwa penting dalam fase awal konflik ini adalah kematian Stefanus, yang dikenal sebagai salah satu pengikut awal Nabi Isa alaihissalam. Dalam catatan sejarah, Stefanus dituduh melakukan penistaan terhadap ajaran Yahudi, sehingga dihadapkan kepada pengadilan keagamaan. Situasi kemudian memanas, dan ia dijatuhi hukuman rajam, sebuah bentuk hukuman yang dikenal dalam tradisi hukum pada masa itu. Peristiwa ini menjadi salah satu momen paling awal dari kekerasan terhadap kelompok pengikut Isa. Di tengah kejadian tersebut, Saulus disebut hadir dan menyaksikan langsung. Bahkan dalam beberapa riwayat, ia digambarkan menyetujui tindakan tersebut. Sikap ini menunjukkan bahwa pada fase ini, ia benar-benar berada di garis depan dalam menentang gerakan yang dianggapnya menyimpang. Dalam perspektif Islam, peristiwa ini dipandang sebagai bagian dari dinamika ujian yang dihadapi para pengikut Nabi Isa alaihissalam. Tekanan dan penindasan menjadi bagian dari perjalanan dakwah yang sering dialami oleh para pembawa kebenaran. Kematian Stefanus juga memiliki dampak besar. Peristiwa ini tidak hanya memperkuat sikap keras Saulus, tetapi juga memperburuk hubungan antara otoritas Yahudi dengan para pengikut Isa. Dari sinilah gelombang penindasan semakin meluas. Peran Saulus dalam peristiwa ini menjadi titik penting dalam sejarah, karena menunjukkan betapa kuatnya penolakannya pada fase awal, sebelum akhirnya terjadi perubahan besar dalam hidupnya di kemudian hari. Perjalanan menuju Damaskus ini bukan sekadar perjalanan biasa. Dalam tradisi sejarah, dikenal seorang tokoh bernama Saulus, yang kemudian dikenal sebagai Paulus. Ia berangkat dengan satu tujuan, menghentikan penyebaran ajaran pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dalam perspektif Islam, Nabi Isa adalah utusan Allah yang membawa tauhid. Namun setelah beliau diangkat oleh Allah, ajaran beliau mulai mengalami perbedaan penafsiran. Di tengah kondisi itu, muncul kelompok yang berusaha menindak para pengikut ajaran tersebut. Saulus termasuk orang yang sangat keras dalam misinya. Ia membawa mandat untuk menangkap orang-orang yang dianggap menyimpang menurut keyakinannya saat itu. Namun di tengah perjalanan menuju Damaskus, terjadi sebuah peristiwa besar yang mengubah arah hidupnya. Ia mengalami kejadian luar biasa yang membuatnya terhenti total. Sebuah momen yang mengguncang keyakinannya. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai titik balik kehidupannya. Dalam sejarah Islam, perubahan seseorang menuju kebenaran bukanlah hal yang mustahil. Hidayah adalah hak Allah, diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Perjalanan Saulus menuju Damaskus menjadi simbol bahwa bahkan orang yang paling keras sekalipun bisa berubah arah ketika kebenaran mulai menyentuh hatinya. Dari seorang penentang menjadi seseorang yang mencari makna baru dalam hidupnya. Dan dari sinilah sejarah mencatat sebuah perubahan besar yang berpengaruh hingga berabad-abad kemudian. Dalam catatan sejarah, peristiwa di perjalanan menuju Damaskus ini sering digambarkan sebagai pengalaman visioner yang mengubah segalanya. Disebutkan, Saulus melihat cahaya dari langit yang sangat kuat. Sebuah pengalaman yang tidak biasa dan mengguncang dirinya secara total. Dalam tradisi Kristen, ia diyakini mendengar suara yang dikaitkan dengan Nabi Isa. Namun dalam perspektif Islam, hal seperti ini dipahami secara berbeda. Islam mengajarkan bahwa wahyu hanya diberikan kepada para nabi dan rasul, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Setelah beliau diangkat oleh Allah, tidak ada lagi komunikasi wahyu kepada manusia biasa. Karena itu,
pengalaman yang dialami Saulus lebih dipahami sebagai pengalaman pribadi, sebuah kejadian yang berdampak besar secara psikologis dan spiritual, bukan wahyu kenabian. Akibat dari peristiwa itu, ia kehilangan penglihatannya untuk sementara. Kondisi ini membuatnya terhenti, lemah, dan mulai merenungkan kembali jalan hidup yang selama ini ia tempuh. Disinilah titik pentingnya. Dalam sejarah, banyak perubahan besar justru lahir dari momen keterpurukan. Ketika seseorang kehilangan arah, disitulah ia mulai mencari makna. Peristiwa ini menjadi awal dari perubahan total dalam hidup Saulus. Dari seseorang yang sebelumnya menentang, menjadi seseorang yang mulai membangun keyakinan baru. Dan dari sinilah lahir sebuah pengaruh besar yang kelak membentuk arah sejarah keagamaan dunia. Setelah peristiwa besar yang mengguncang hidupnya, Saulus memulai fase baru, berdakwah di Damaskus. Ia mulai menyampaikan keyakinan barunya kepada masyarakat, termasuk kepada komunitas Yahudi. Dalam tradisi yang berkembang kemudian, ia menyatakan bahwa Isa adalah Al-Masih. Namun dalam perspektif Islam, Nabi Isa alaihissalam memang adalah Al-Masih, seorang utusan Allah. Akan tetapi, ajaran beliau tetap dalam kerangka tauhid, bukan perubahan konsep ketuhanan. Disinilah mulai terlihat perbedaan besar dalam sejarah. Apa yang disampaikan oleh Saulus tidak sepenuhnya diterima. Banyak dari kalangan Yahudi menolak keras ajarannya. Mereka melihat perubahan ini sebagai sesuatu yang menyimpang dari tradisi yang telah ada. Penolakan itu tidak berhenti pada perdebatan. Situasi berkembang menjadi ancaman nyata. Rencana untuk membunuhnya mulai muncul. Damaskus, yang sebelumnya menjadi tujuan misinya, justru berubah menjadi tempat yang mengancam nyawanya. Sejarah mencatat, dalam kondisi terdesak, ia harus melarikan diri secara diam-diam. Peristiwa ini menunjukkan bahwa perubahan keyakinan di masa itu bukanlah hal ringan. Ia membawa konsekuensi besar, bahkan hingga ancaman kematian. Dari sinilah perjalanan panjang Saulus berlanjut. Bukan lagi sebagai pengejar, tetapi sebagai seseorang yang dikejar oleh sejarah yang sedang ia bentuk sendiri. Ketegangan di Damaskus akhirnya mencapai puncaknya. Penolakan terhadap Saulus tidak lagi sekedar perdebatan. Ancaman nyata mulai mengintai. Pintu-pintu kota diawasi. Setiap pergerakan diperhatikan. Ia kini berada dalam posisi yang berbahaya. Dalam sejarah, perubahan keyakinan seringkali membawa konsekuensi besar. Dan bagi Saulus, konsekuensi itu adalah ancaman terhadap nyawanya sendiri. Situasi memaksanya untuk melarikan diri. Dengan bantuan orang-orang yang mendukungnya, sebuah rencana disusun secara diam-diam. Di tengah malam yang sunyi, ia disembunyikan dalam sebuah keranjang, lalu diturunkan melalui tembok kota. Sebuah pelarian yang sederhana, namun menentukan. Dalam perspektif Islam, peristiwa seperti ini menunjukkan bahwa perjalanan seseorang menuju keyakinan selalu diuji. Tidak ada perubahan besar tanpa risiko. Saulus berhasil keluar dari Damaskus dengan selamat. Namun pelariannya bukanlah akhir. Justru dari sinilah perjalanan barunya dimulai. Sebuah perjalanan panjang yang kelak memberi pengaruh besar dalam sejarah keagamaan. Dari seorang yang diburu, ia terus melangkah, membawa keyakinan yang kini ia pegang. Dan sejarah pun mencatat bahwa langkah kecil di malam itu menjadi awal dari perubahan yang jauh lebih besar.